Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang berdoa untuk kita. Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Kita sangat biasa berdoa kepada Tuhan Yesus dalam adorasi, dan itu sangat tepat. Sebab hanya melalui Tuhan Yesuslah kita sampai kepada Bapa. Kita tahu Tuhan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan kita untuk menuju Bapa. Dia adalah kebenaran, karena dialah yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita. Dan dia adalah hidup, karena hidup hanya datang dari Allah, dan Kristus menyatakan hidup Allah itu kepada kita. Tetapi kita juga penting untuk menyadari bahwa Yesus Kristus pun berdoa untuk kita kepada Bapa. Di dalam Injil Yohanes bab 17, kita mengenal dengan baik doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes bab 17 ayat 9 misalnya, "Aku berdoa untuk mereka." Mereka maksudnya kita murid-muridnya. "Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka." Kita sungguh dapat mensyukuri bahwa kita selalu didoakan oleh Tuhan Yesus. Sang Gembala baik bukan hanya menyerahkan nyawanya, tetapi juga mendoakan kita di hadapan Bapa. Padahal Bapa dan Yesus Tuhan kita adalah satu. Bagaimana kita dimasukkan dalam keluarga Allah Tritunggal, dalam Roh Kudus, kita bisa berdoa kepada Bapa melalui Kristus. Dan Kristus maupun Roh Kudus tidak jemu-jemunya berdoa kepada Bapa agar kita dipelihara dan dilindungi. Dalam surat Santo Paulus kita juga mendengar sabda Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Maka mendoakan kita bagi Tuhan Yesus adalah bagian dari cintanya. Cintanya yang telah ditunjukkan melalui wafatnya di salib. Suatu cinta yang berciri pengorbanan demi kebaikan dan keselamatan kita manusia. Tetapi cinta itu tidak hanya menjadi alasan mengapa ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, tapi juga tetap melindungi kita yang sudah ditebus ini dengan doanya kepada Bapa. Kita baik memandang sakramen Maha Kudus sambil bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan Yesus juga selalu melindungi kita dengan doanya. Sering kita lupa karena kita begitu sibuk dengan diri sendiri, dengan persoalan-persoalan kita yang berat, dengan beban-beban pikiran, hati, beban-beban baik dalam hubungannya dengan sosial, dengan pekerjaan, dengan keluarga. Lalu kita berdoa dengan tekun kepada Allah, dan itu sangat baik. Kita berdoa tekun kepada Tuhan Yesus, dan itu sangat baik.
Kita pun berdoa dengan tekun mohon bantuan doa Bunda Maria, Santo Yusuf, juga orang-orang kudus. Dan itu juga sangat baik. Tetapi tanpa kita sadari, Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita. Roh Kudus juga berdoa untuk kita. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus sungguh mengasihi kita dan tetap melindungi kita. Kalau kita mengalami berbagai persoalan, tataplah, pandanglah Sakramen Maha Kudus dalam adorasi ini. Sebab Kristus pun memandang kita sambil berkata, "Aku berdoa untukmu." Dan Tuhan Yesus tadi berkata, "Aku berdoa untuk mereka," yaitu kita yang percaya, yang telah diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Dan kita disebut oleh Tuhan Yesus sebab mereka adalah milikmu, kita adalah milik Bapa. Dan segala milik Bapa adalah milik Tuhan Yesus, dan milik Tuhan Yesus adalah milik Bapa. Dan Tuhan Yesus pun dipermuliakan di dalam diri kita. Sebab ketika kita dilindungi, kita sungguh-sungguh mengalami kegembiraan Paskah Tuhan yang bangkit. Kita mengalami kasih yang besar dan berkobar kepada sesama, baik kepada Tuhan Allah dan sesama. Kita telah memuliakan Tuhan Yesus. Sebab ketika Kristus ada di hati kita dalam Roh Kudus, Dia berdoa untuk kita kepada Bapa, dan kasih-Nya ini membuat kita dikuduskan, dan karenanya juga memuliakan Tuhan kita. Marilah kita berbesar hati, teguh hati, dan mantap serta bergembira. Kita punya Tuhan yang selalu berdoa untuk kita. Dia tidak hanya memberi perintah, memberi hukum, tapi Dia memberikan hidupnya. Hidupnya melalui sakramen Ekaristi yang kita sambut dalam komuni suci, dalam misa kudus. Hidupnya yang kini bisa kita pandang dalam sakramen Maha Kudus, yang senantiasa menggema di hati kita sabdanya, "Aku berdoa untuk kalian." Terima kasih Tuhan, Engkau selalu berdoa untuk kami. Dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin.